Sebetulnya ada beberapa burung saya yang sudah mulai mapan. Tapi ya semapan-mapannya burung-burung kita ini, ya kalahnya ya sama Curi. curi. Sama curi. Suara ini tak datang dari mimpi, tapi dari padi yang tak henti. It's a voice that flies with grace, with time, with love, with steady pace. Ini tak putus sorai-sorai, karena burungnya bicara damai. Suara sakti bukan sekadar nama, tapi legenda tanpa drama. Ya sebetulnya bisa ya, cuma apa ya, mungkin yang lebih tahu dari ini ya, dari Mas Kancil ini. Mas Kancil ini adalah ya ujung tombak dalam perawatan murai. Dia juga yang sering nyeting, dia juga nyeting, saya juga nyeting. Kita bareng-bareng untuk ke tempat lomba. Cuma mungkin kalau pertanyaan Mas Agus tadi, mungkin biar Mas Kancil ini aja yang jawab. Dia yang tahu tentang saya, tentang pribadi saya juga. Oh, gini ya Mas ya. Jujur sebenarnya saya pribadi itu, saya sendiri yang istilahnya bilang ke Bapak, kalau nggak usah beli burung mahal-mahal. Karena apa? Karena di zaman sekarang, lomba sekarang itu istilahnya lombanya sudah nggak sehat. Kalau nggak sehat mungkin sudah tahu sendiri kan artinya gimana. Dan kalau istilahnya beli mahal itu buat apa sih Pak? Saya bilang gitu ke Bapak. Wong lombanya aja sekarang kayak gini, kita beli mahal ya percuma. Terus sempat saya sama Bapak, mungkin Bapak juga pernah punya pemikiran dalam arti gini, ini kan lombanya sudah nggak sehat, istilahnya kan banyak yang nguteng, maaf sebelumnya ya. Sempat saya punya pemikiran sama Bapak, mungkin Bapak juga punya pemikiran kayak gitu. Apa kita ikutan mereka, tapi dalam hati kita kan istilahnya kan bertentangan, karena kan Bapak kan selalu bilang lomba yang jujur, lomba yang sehat. Kalau kita ikut-ikutan mereka ngodeng istilahnya, kan sama saja Mas. Jadi kan ya percuma kan istilahnya, kita kan Bapak istilahnya mungkin bisa dikatakan munafik atau gimana itu. Ya jadi gitu. Jadi memang apa ya, pernah perlintas kita ini bertukar pikiran waktu itu. Kita mikir gini, kita ini beli burung, kita ngerawat burung, kita sudah ngerawatnya aja sudah sulitnya setengah mati. Cari settingan, udah gitu kita lihat burung di lapangan bagus, juara, kita beli, sampai rumah kita setting begini, begitu, begini, begitu. Itu aja. Kalau yang punya lama itu dia jujur, itu aja terus belum tentu jalan di tempat kita. Apalagi ada yang jual burung, ditanyain rawatannya, dia ngomongnya bolak-balik. Pertama dia bilang itu burung jangkriknya 10, besoknya ditanya lagi dia bilang 20. Pernah saya ngalami hal seperti itu, pernah. Saya jadi akhirnya mikirnya, udahlah kalau gitu kita cari aja settingannya sendiri. Nah, yang dimaksud Mas Kancil di sini adalah dia yang apa ya? Kadang-kadang di lomba itu sempat kayak mau marah. Tapi saya yang selalu nahan, udah deh nggak usah marah. Dia bilang, Pak, saya tuh capek. Saya ngerawat burung, saya cari settingan, udah ketemu, jalan bagus. Di lapangan paling cuma ditos juara 4, 5, 6 gitu. Pernah di salah satu event berapa kali kita tuh tos terus 4, 5, 6, 4, 5, 6, dan mesti 3 kali itu kita tuh dapatnya nomor 6. Nah itu juga heran saya. Ya akhirnya dari situ kan
mungkin dia juga akhirnya ngasih tahu saya, udahlah Pak, sekarang nggak usah ambisi beli burung. Udah, yang penting sekarang ini kita ngerawat, ya udah kita latihan aja, kita datang ke lomba-lomba kecil atau bagaimana, supaya apa ya? Karena kalau mungkin di tempat latihan itu lebih banyak jujurnya daripada di IO yang sekarang udah mulai hadiahnya gede-gedean, hadiah mobil, hadiah ini. Tapi kadang-kadang kita di situ nonton jadi kelihatan kayak orang bodoh. Karena kita ngelihat, loh, kok penilaian kita kok salah ya? Ya, itulah ada seperti itu ya. Kalau kapan hari pernah dengar ada satu IO yang katanya dia salah, dia minta maaf. Kalau juaranya satu salah, begini-begini, tapi ya menurut saya gitu aja. Ya, jadi mungkin dari Mas Kancil kan mungkin merasa dia tuh capek ya. Kalau saya ini kan kerja ngerawat sambilan. Lah dia memang saya khususkan nih, kamu rawat ini burung. Ya intinya cuma saya bilang ke dia supaya bisa main bagus di lapangan. Saya nggak minta juara, karena kalau dengan main bagus di lapangan seharusnya juara. Sebetulnya ada beberapa burung saya yang sudah mulai mapan, tapi ya semapan-mapannya burung-burung kita ini ya kalahnya ya sama curi. Sama curi. Kalau masalah dikalahkan sering Mas, karena kita kan lomba kan sudah banyak banget ya, sering lomba kemana-mana. Udah bertahun-tahun ya. Tahun-tahun pengalaman bertahun-tahun. Kalau kita ngomong masalah lomba itu lebih baik lomba itu zaman dulu Mas, hadiahnya cuma piala. Itu pasti jujur. Iya betul. Zaman dulu tuh hadiahnya piala, paling hadiahnya televisi, elektronik, radio, elektronik. Nah itu pernah kita lomba di suatu tempat tuh hadiahnya satu mobil tuh elektronik semua. Ya akhirnya ya kita jual, mau kita bagi-bagiin gitu aja udah. Sebetulnya gini ya, saya mau menambahkan ya, kita ini dimenangkan ya nggak mau, gitu loh. Kalau layarnya menang ya menang. Pernah satu saat ya, kita lomba di satu IO gitu ya. Saya lihat burung saya nggak jalan. Wah saya bilang sama Mas Kancil, wah burung kita nggak jalan. Cuma ada salah satu teman kita yang dia itu kenal sama juri. Terus dia nggak tahu kenapa, dia cuma bilang sama saya gini, tak atore ya Mas. Saya bilang nggak mau saya. Burung saya bisa juara 1. Saya langsung negor itu orang, saya bilang, saya nggak mau cara seperti ini. Dan hadiahnya waktu itu hadiahnya nggak saya ambil. Saya nggak mau, ini nggak jujur. Jadi gitu ya, saya dimenangkan ya nggak mau, gitu loh. Kalau harus menang ya menang, naik kalah ya sudah kalah, gitu aja. Betul lah gitu ya, ya Mas Kancil ya. Yang jelas kan Bapak juga konsekuen kan, dalam arti konsekuen. Bapak itu nggak mau ngodeng. Tapi kalau memang benar-benar itu burung Bapak layak ya harus dikoncer, jangan dikalahkan. Disitulah letak kecapean seorang perawat. Kalau istilahnya burung udah mau jalan di lapangan, ternyata mohon maaf nggak dihargai di lapangan. Mangkel ya. Mangkel. Rasanya emosi Mas. Nyeting susah direwangi tangi esok. Pakai lapangan nyeting juri. Ya percuma tuh Mas. Mending kita beli burung jelek aja, kita ngodeng. Yang penting burung istilahnya jalan aja, kelihatan jalan itu. Yang penting dapat juara. Kadang-kadang memang pernah. Kita pernah saya ngobrol sama Mas Kancil. Apa dicoba yuk? Ngodeng yuk. Nah, tapi kan saya pernah cerita, saya pernah bikin di TikTok kalau nggak salah, saya pernah bikin di TikTok ya. Saya pernah nyoba seperti itu. Tapi opo sih senengnya gitu loh.
Ya, kalau sekarang sih sebetulnya hadiahnya gede-gede, gitu loh. Nah, tapi buat apa sebetulnya? Tidak ada kepuasan. Kita mencari sebuah nama aja harus ngodeng, gitu loh. Ya, jadi maaf ya, saya bikin konten ini tuh bukan bermaksud apa. Cuma saya hanya menceritakan bahwa kejenuhan dalam saya lomba burung itu sudah mulai rasanya kok lomba burung seperti ini terus toh ya. Mau sampai kapan gitu loh. Saya pernah saya diajak oleh salah satu IO di Jakarta untuk ngadain lomba dengan hadiah mobil. Saya bilang sama teman saya IO itu, kamu sudah siap? Nanti handphone kamu tuh pasti bunyi terus. Sebelum lomba handphone kamu pasti bunyi terus. Apa kamu siap nemuin dengan orang-orang yang minta juara dengan ngodeng begini, apa kamu sudah siap? Gitu. Kalau saya sih bilang, wes mending kita nggak usah ngadain lomba. Gitu aja. Ya cuma kadang-kadang saya tuh ngobrol dengan Mas Kancil ini, ibaratnya mikir, sampai kapan ya perburungan kita akan seperti ini terus? Memang benar yang Mas Kancil katakan adalah pada saat dulu hadiahnya cuma piala. Sebelum hadiahnya elektronik itu cuma piala zaman dulu. Itu kaki 8 dapat kaki 8 seneng banget. Iya, dulu dapat piala tinggi gitu, di atasnya ada jamnya itu, wah, sudah rasanya kayak petinju tuh loh, wah, ngangkat-ngangkat piala itu loh. Senangnya setengah mati. Nah, gitu loh. Tapi kapan seperti itu akan terulang kembali? Saya juga nggak tahu. Itu adalah jawabannya ya kepada Anda semua yang nonton konten ini. Ya, yang bisa tahu kira-kira kapan. Ya, maaf ya bagi orang yang sering ngodeng, kapan mulai insaf gitu aja. Kalau masih begini terus, ya seperti sekarang ini negara kita sedang kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Ya itulah. Saya ingat ya. Saya ingat, saya dulu pernah datang di suatu lomba. Mungkin Mas Kancil juga ingat. Pernah datang di suatu lomba besar waktu itu di Jakarta. Satu orang ini dia datang, dia nggak bawa burung. Ingat kan? Dia datang, dia nggak bawa burung. Cuma dia bawa tas saja. Ya. Karena dia mau mencari juara umum. Itu hebat loh. Itu jadi burungnya orang-orang itu pada diiniin semua itu yang juara. Itu dia malah tidak ngodeng. Ya, dia nggak ngodeng. Tapi dia pinter. Dia ngelihat burung-burungnya yang bakal juara satu ini dibeli semua sama dia. Tapi bukan dibeli burungnya loh ya. Tiketnya, pendaftaran kamu aku yang bayar. Aku yang bayar. Selesai dia juara umum. Atas namanya dia. Tapi dia tidak ngodeng. Nah, kalau mau seperti itu sebetulnya silahkan aja. Gitu loh. Dia beliin tiket, hadiahnya dikasih ke dia. Hadiah buat kamu. Yang penting tiketnya kamu tak bayarin. Wah, banyak semua, semua. Akhirnya dia jadi juara umum. Untuk mencari seorang juara umum dia berbuat seperti itu. Itu kalau menurut saya sah-sah aja. Dia tidak ngodeng juri itu. Nah, sekarang kemarin juga pas kapan kita lagi ngobrol-ngobrol, ada teman saya bilang gini, gila ini, gua udah ngodeng juri, masih aja gua kalah. Berarti odengan gua kalah gede. Lah, saya dengerin sampai tak pikir dalam hati saya, minta ampun ini. Ya, satu lagi saya ceritakan, saya kemarin datang ke lomba burung di Mahadewi yang diadakan di Masterpiece, jurinya cewek-cewek. Nah, menurut saya saat sampai kemarin itu penjuriannya bagus. Ya, jurinya walaupun dia cuma cewek, tapi dia benar. Penilaiannya mungkin ya tidak 100% lah, dianggap 95% penjuriannya dia bagus. Saya sempat bilang sama Mas Agung, salah satu pengurus yang Mahadewi, saya bilang, Mas, kalau sampai besok dia begini terus, yang juri cowok-cowok itu bisa kalah. Ya, karena mungkin menurut saya juri cewek itu lebih tegas ya daripada juri cowok. Ya nggak tahu ya, saya pokoknya saya hanya berpikiran seperti itu. Sempat saya juga bilang ke Mas Agung, Mas,
saya akan mau bantu. Saya tuh lebih suka bantu kepada salah satu organizer yang benar-benar mau jujur. Tak bantu. Dalam arti kata, suruh bimbing jurinya, suruh ngasih pengarahan, nggak apa-apa, gitu loh. Saya akan mau bantu kepada salah satu IO yang benar-benar dia tuh penjuriannya benar-benar bagus. Saya kira itu mungkin dari Mas Kancil ada tambahan. Sekarang kan lomba burung itu kan nggak kayak dulu, Pak. Dalam arti kalau dulu kan ada tim dan ada single factor. Iya. Kalau sekarang kan istilahnya kan perorangan. Iya. Nah, makanya dari Memang itu ya. kan, itu kan salah satu mungkin ya salah satu cara untuk ngodeng itu mungkin kan di situ itu. Kalau dulu kan nggak, kalau tim istilahnya tim apa, Jayakarta, tim Baharayangan, barang itu dulu kan dalam zaman dulu kan ada. Kalau kita kan, kalau Bapak dari dulu kan sudah single factor. Makanya mungkin dilihat dari pengalaman itu mungkin ngodengnya beda, Pak. Mungkin dari dulu sampai sekarang. Nah, itu kalau sekarang kan istilahnya kan saingan perorangan dari siapa yang ibaratnya berani ngodeng besar ya situ yang jadi juara. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata istilahnya kurang berkenan. Dulu itu saya sering ikut single factor tapi pakai burung saya sendiri. Itu pernah suatu saat di salah satu event, ya karena teman baik saya juga banyak. Dia nawari ke saya, Pak Andi dong, itu Bapak sama si A itu cuma kalah juara satunya itu cuma 1 loh. Ini saya tuh punya juara 1 2 kali. Pakai aja Pak, supaya Pak bisa juara umum. Itu pun saya juga nggak mau. Enggak lah, nggak usah. Saya lebih suka juara satunya, juara umumnya saya itu ya saya sendiri. Saya nggak mau pakai burungnya orang lain. Itu sudah dari dulu saya tekankan kepada anak buah saya, nggak usah seperti itu. Udah kalah ya sudah. Waktu itu kan juara satunya cuma mungkin tambahan 500.000 nggak salah ya. Dapat piala, dapat apa. Cuma saya yang tak pentingkan adalah nama baik saya sendiri. Pernah di salah satu event di mana itu ada cari juara perorangan, juara 1 dan juara. Saya itu dapat juara 2. Begitu saya dipanggil maju, saya tuh sendirian. Emang saya sendirian, single factor kan. Tapi juara satunya single factor tuh maju tuh ada orang 10 tuh loh. Sampai saya bilang, loh ini single factor? Iya Pak, tapi ini burung kita semua kita jadiin satu. Nah itu malah dia aja bangga. Padahal itu kan sebetulnya dia sama aja, dia beregu itu namanya. Juara beregu. Tapi sih saya nggak ambil pusing lah, udah terserah itu terserah mereka. Ya jadi itu aja. Jadi dari Mas Kancil ada lagi nggak? Ya Pak. Nah, jadi intinya bagi saya di sini adalah apa ya? Saya ingin menyampaikan kepada para kicomania semuanya, ya, baik itu senior, baik itu junior, baik itu akar rumput, baik itu pemula. Ayo, kalau mau lomba burung menjadi benar, bukan seperti apa ya, tidak baik-baik saja, itu kembali ke diri kita masing-masing. Ya. Diri kita masing-masing. Karena kalau saya mau ngomongin tentang juri, sulit. Juri kalau tidak ada pemainnya yang nawari, juga tidak akan pernah terjadi. Ya, saya ingin sampaikan aja. Dulu ada salah satu juri, saya nggak usah sebutkan namanya. Ya, dia benar-benar hebat. Dia maunya main jujur. Jadi suatu saat ada orang yang menghubungi itu juri. Dia bilang, Pak, tolong burung saya nanti gantangan 17 dipantau ya. Oke. Kamu mau minta juara 1, malah digituin sama jurinya. Iya, saya minta juara 1 Pak. Oke. Hadiahnya berapa nanti? Itu hadiahnya nanti 2 juta. Nanti kita bagi 2 Pak. Bapak 1 juta, saya 1 juta. Dia nggak mau jurinya. Saya nggak mau. Saya maunya, kalau kamu juara 1, saya kamu kasih 10 juta. Nah, pesertanya ya pasti lari. Lah,
Hadiahnya kan cuma 2 juta, Pak. Masa saya kasih 10 juta? Ya kalau kamu mau. Kalau kamu nggak mau, ya nggak usah. Nah, seperti itulah. Juri itu sampai sekarang sudah tidak menjadi juri pun, tetap menurut saya, dia predikat juri terbaik. Ya, dia nggak mau ngodeng seperti itu. Itulah yang pernah saya tuh lihat dari dia. Bagus juga seperti itu. Nah sekarang kalau panitia mau ngadain lomba burung dengan hadiah mobil, kalau mau benar-benar jujur, bisakah berbuat seperti itu? Misalnya ketua panitianya telepon, Pak, mobilnya besok buat saya ya. Saya juara satunya saya. Ya, kalau panitia itu mau berbuat jujur, ya dia jawab saja, hadiahnya Brio. Brio cuma 120 misalnya. Dia ngomong aja, ya sudah kalau kamu mau ngasih aku 200 juta, kamu juara 1. Beranikah ngomong seperti itu? Belum tentu berani. Nah itulah, itu yang saya harapkan. Ayo, kalau kita mau ngerubah suasana perburungan menjadi bagus, ya kita ini sudah harus bermulai dengan sadarlah. Ya, mungkin perkataan saya, perkataan Mas Kancil, banyak orang yang tidak suka, ya saya hanya mungkin saya itu perpanjangan lidah dari orang-orang akar rumput dan lainnya yang sekarang ini mulai capek ikut terutama kelas utama. Saya kira gitu aja Mas Agus, penyampaian dari kita berdua. Ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Salam Kicomania. Jangan lupa tetap sehat. Suara ini tak datang dari mimpi, tapi dari pagi yang tak henti. It's a voice that flies with grace, with time, with love, with steady pace. Suara ini tak putus sorak-sorai, karena burungnya bicara damai. Suara sakti bukan sekadar nama, tapi legenda tanpa drama.